Siap. Udah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Khati arsyadini wa asyhadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yaitu bertamasya ke negeri yang penuh dengan kegembiraan. Bagaimana di dalam ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengupas segala hal tentang surga, mulai dari hakikatnya, sifat-sifatnya, dan kenikmatan-kenikmatannya. Kemudian kita sudah sampai pada Al-Bab As-Sadis Asyar, halaman 147, bab 16. Al-Bab As-Sadis Asyar fi tawahhudi tariqil jannah wa annahu laysa laha illa tariqun wahid, yaitu bab tentang satunya jalan menuju surga. Wa annahu laysa laha illa tariqun wahid, maka jalan ke surga itu hanya satu, tidak ada jalan yang lainnya. Dengan bab ini dan dengan dalil-dalil yang akan disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kita otomatis terbantahkan klaim orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama menuju kepada satu yang titik, ibarat kemudian sebuah lingkaran dengan satu titik di tengahnya, kemudian ada jari-jari atau garis-garis yang ditarik dari titik tersebut ke arah lingkaran, yang menandakan titiknya ini sama, tujuannya sama, tapi jalannya yang kemudian berbeda. Ini tentunya apa? Tentunya terbantahkan. Bahkan jika ada seorang muslim yang meyakini keyakinan seperti ini, maka dikhawatirkan keimanannya bisa menjadi tidak sah. Karena apa? Karena salah satu poin dari kalimat syahadat la ilaha illallah, la ilaha itu penafian seluruh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Illallah itu adalah itsbat bahwa hanya ada satu jalan untuk untuk menetapkan bahwa hanya ada satu jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan Islam tentunya. Mari kita baca uraian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau. Hadza mimma ittafaqat alaihi ar-rusul min awwalihim ila khatimihim salawatullah wa salamuhu alaihim. Poin ini merupakan hal yang disepakati oleh semua rasul dari awal sampai kepada penutupnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah wa salamuhu alaihim, salawat dan salam Allah kepada mereka. Wa amma turukul jahim, adapun jalan menuju neraka, wa amma turukul jahim, turuk ini adalah jamak dari tariq, digunakan lafaz jamak. Fa aktsar min an tuhsa, adapun jalan-jalan menuju neraka itu amat sangat banyak. Walihadza yuwahhidullahu ta'ala subhanahu sabilahu wa yajma' subulan nar, ka qaulihi ta'ala. Oleh karena itu, ini salah satu lataif Qur'ani yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan, menyebutkan jalan menuju Allah itu hanya satu, yang menggunakan lafaz tunggal. Sedangkan ketika Allah menceritakan jalan ke neraka, Allah menggunakan lafaz jamak, lafaz plural. Yang itu menandakan bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu, jalan menuju jannah itu hanya satu, sedangkan jalan menuju neraka itu banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, dan ikutilah, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Subul bentuknya jamak. Fatafarraqa bikum an sabilih, dan kalian akan berpecah belah, bercerai-berai, an sabilih, dari jalannya Allah. Lafaznya lafaznya satu, tunggal.
sabil. Surah Al-An'am ayat 153. Wa 'alallahi qasdus sabil, ya. Dan kepada Allah lah apa? Qasdus sabil. Sabil di sana apa? Di sabil di sana menggunakan lafaz tunggal. Ya. Ai wa minha jairun. Ya, wa minas subul jairun anil qasad. Ai wa hiya subulul ghaib. Ya, dan di antara jalan-jalan yang ada itu apa? Ada jalan yang jair. Jair itu melampaui. Ya. Anil qasad, ya, atau melenceng dari tujuan. Wahya subulul ghaib, dan itu adalah jalan-jalan kesesatan. Wa qala hadza siratun alayya mustaqim. Ya, sirat menggunakan lafaz tunggal. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis. Wa qala hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa yasarihi. Kemudian Nabi menggambar banyak garis, ya, di kanan dan di kiri dari garis yang lurus itu tadi. Ya, thumma qala, kemudian Nabi mengatakan hadhihi subul, ya. Ya, ini jalan-jalan ini yang berada di kanan dan kiri itu apa? Inilah jalan-jalan kesesatan. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Di setiap jalan itu, ya, setiap persimpangan itu ada setan yang menyerunya. Ya. Ya, tentunya ini adalah jalan-jalan apa? Jalan-jalan kekufuran. Jalan-jalan kekufuran. Wa anna hadza sirati yad'u ilaihi, tsumma qara, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, dan ketahuilah sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut, wa la tattabi'us subul, dan janganlah mengikuti apa? Jalan-jalan yang banyak itu jalan-jalan kesesatan. Ya, fa in qil, kemudian ada apa namanya? Ada yang berhujjah. Oke, tadi dikatakan bahwa apa? Bahwa jalan menuju Allah itu atau menuju surga itu hanya satu. Sedangkan jalan menuju ke neraka itu jalannya banyak. Dan kemudian diambil kesimpulan bahwa ayat-ayat yang bercerita tentang jalan menuju Allah, jalan menuju surga itu menggunakan lafaz tunggal. Sedangkan jalan menuju ke neraka menggunakan lafaz jamak. Sedangkan, ya, di sini disebutkan bahwa ada ayat yang menggunakan lafaz jamak menunjukkan jalan kebaikan. Ya, kita baca. Kalau dikatakan faqad qala Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Ya, dan telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab dengan yang penuh dengan keterangan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah, ya, yang dengan kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya. Subulas salam, apa yang Allah beri hidayah mereka? Allah beri hidayah mereka, Allah tuntun mereka kepada jalan-jalan keselamatan. Di sini Allah menyebutkan subulas salam dengan bentuk plural, dengan bentuk jamak subul. Ya, sedangkan dia diidhafahkan kepada kata-kata salam, jalan keselamatan. Berbeda dong dengan ayat, dengan apa namanya penyampaian di atas tadi. Maka dijawab, hiya subulun tajtami'u fi sabilin wahid. Itu maksudnya adalah apa? Itu adalah, jadi subulun, banyak jalan, ya, tajtami'u fi sabilin wahid. Tapi kemudian, ya, kayak kita mungkin, ya, ini ada jalan gang, jalan kecil, jalan apa namanya, jalan yang buat, ya, jalan gang. Tapi kemudian nanti muaranya apa? Satu jalan besar. Wahya bimanzilatil jawadi wat turuq fit tariqil a'zam. Ya, dia seperti tadi jalan-jalan gang, jalan-jalan kecil, ya, yang kemudian itu bermuara kepada jalan yang besar. Fahadhihi hiya syu'abul iman. Inilah yang dimaksud dengan syu'abul iman, ya. Jadi
Subulas salam itu maknanya adalah cabang-cabang keimanan. Ya. Dalam sebuah hadis kita katakan apa? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya. Iman itu ada bid'un, ya. Wa sab'un, ya, 70-an, ya, kalau diartikan seperti itu, ya. 73 ke atas. Ya. 73 ke atas syu'bah cabang. Ya. Adnaha, ya, a'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, kemudian adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalanan. Ya. Maka ini syu'abul iman itu. Nah, di antaranya nanti ada, ya, ada sholat, ada zakat, ada sedekah, ada shaum, kemudian ada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ada jihad, ada dakwah. Ya. Dan ini yang dimaksud dengan apa? Dengan subulus salam tadi, ya. Jalan-jalan itu, ya. Ada orang yang nanti masuk surga dengan apa? Masuk surga dengan atau meraih keridhaan Allah Ta'ala dengan ilmunya. Ada yang nanti meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan jihadnya. Ada yang meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilminya. Ada yang meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ada yang meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan infaknya. Ya. Inilah syu'abul iman itu tadi. Ya. Kama yajma'u saqus syajarah ansanuha wa syu'abuha. Sebagaimana apa? Sebagaimana batangnya pohon itu mengumpulkan apa? Atau berdiri di atasnya ranting-ranting dan cabang-cabang pohon. Ya. Maka hadhihi subul hiya ijabatu da'i Allah bi tasdiqi khabari. Ini penting. Ya. Jalan-jalan ini, jalan-jalan keselamatan yang dimaksudkan di dalam ayat tadi itu adalah apa? Berupa, yaitu dengan menjawab, dengan mengerjakan seruan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bitasdiqi khabarihi, dengan tasdik terhadap khabarnya. Ya, dengan membenarkan setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ta'atu amrih, dan mentaati perintahnya. Fatariqul jannah hiya ijabatud da'i ilaiha laisa illa. Ini poin. Ya. Maka kalau ditanyakan apa jalan menuju surga, ijabatud da'i ilaiha laisa illa. Tidak lain dan tidak bukan adalah menjawab seruan yang menyeru kepada jannah. Seruan siapa? Seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keterangannya dijelaskan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ya, ja'atil malaikah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan innahu naim, dia sedang tidur. Wa qala ba'duhum innal aina naimatun wal qalbu yaqdhan. Ya, sesungguhnya apa? Sesungguhnya mata bisa tidur, terlalap. Wal qalbu yaqdhan, sementara hati tetap terjaga. Ini adalah di antara keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bahwa mata beliau itu bisa tertidur tapi hati beliau tidak tidur. Ya, faqalu, kemudian para malaikat tadi mengatakan, di dalam riwayat lain disebutkan malaikat ini adalah Jibril dan Mikail. Di dalam riwayat lain disebutkan dalam buku ini. Inna li sahibikum hadza mathalan. Ya, sesungguhnya sahibikum hadza, yang tidur ini, itu Nabi Muhammad, itu punya permisalan. Fadribu lahu mathalan. Maka kalau begitu bikinkanlah permisalan untuk, sebutkanlah, sampaikanlah permisalan tentang orang ini, tentang Nabi Muhammad. Faqalu, ya, mathaluhu, ya, mathalu rajulin. Permisalan Nabi Muhammad itu adalah mathalu rajulin, bagaikan seseorang bana daran, yang membangun sebuah rumah, wa ja'ala fiha ma'dubatan, yang kemudian di dalam rumah itu menyediakan apa? Menyediakan hidangan. Ya, ma'dubah. Wa ba'atha da'iyan, kemudian orang yang punya rumah ini tadi menyuruh orang lain untuk menyeru, ya, mengundang orang lain, ini ada makanan di rumah si fulan, ada hidangan, ada jamuan di rumah fulan, silahkan datang. Faman ajabad da'i dakhalad dar. Ya, barang siapa yang menjawab seruan tersebut,
maka dia akan masuk ke rumah tadi. Wa akala minal ma'dubah, maka dia makan dari hidangan tersebut. Wa man lam yujib, dan barang siapa yang tidak menjawab ajakan untuk makan tadi, ya, lam yadkhulid dar, maka dia tidak akan masuk rumah. Dan kalau dia tidak masuk rumah, walam yakul minal ma'dubah, dan dia tidak akan makan dari hidangan tersebut. Faqala awiluha lahu, ya. Faqalu, ya, malaikat tadi mengatakan awiluha lahu, jelaskan takwil atau penjelasan dari ayat ini, dari permisalan ini, lahu, kepada Nabi Muhammad SAW, yafqahha, ya, agar kemudian dia bisa memahami permisalan ini. Faqala ba'dhum, kemudian sebagian malaikat mengatakan, innal aina na'imatun wal qalbu yaqdhan, sesungguhnya mata tidur dan hati dalam kondisi terjaga. Fadar, yang dimaksud dengan dar tadi, rumah tadi, adalah al-jannah, ya. Wada'i, sedangkan yang menyeru tadi, mengajak orang untuk masuk ke rumah dan memakan di rumah tadi, siapa? Adalah permisalan dari Nabi Muhammad. Faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah, barang siapa yang mentaati Nabi Muhammad, maka dia telah mentaati Allah. Wa man asa Muhammadan faqad asallah, ya, barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad, maka telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Muhammadun farqun bainan nas, dan Nabi Muhammad SAW nantinya akan farqun, ya, dalam nuskhah lain disebutkan, ya, farraqa, ya, Nabi Muhammad itu membelah manusia, ya, membelah manusia menjadi dua, ya, orang yang memenuhi ajakan beliau, ya, sehingga berhak nanti masuk ke dalam rumah dan memakan dari hidangan tersebut, atau tidak memenuhi ajakan beliau, ya, berarti tidak berhak masuk ke rumah, tidak berhak masuk ke surga, ya. Kalau dia tidak berhak masuk ke surga, ya, nerakalah tempat kembalinya. Maka itu, ya. Jadi makna di sini Nabi Muhammad itu memecah atau membelah manusia menjadi dua, ya. Maka dengan risalah itu hanya ada dua kelompok, ya, kelompok iman dan kelompok kufur, ya. Kemudian hadis-hadis berikutnya, hadis yang senada dengan ini, dengan berbagai macam riwayat, kita lewati. Kita langsung masuk kepada bab ke-17, di mana bercerita tentang darajatul jannah, yaitu bahwa jannah tersebut, ya, bertingkat-tingkat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya, ayat dalam surat An-Nisa ayat 95 dan 96. La yastawil qa'idun, tidak sama antara orang-orang al-qa'iduna, orang-orang yang duduk, ya, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman, tidak berangkat, ya, duduk di sini dalam artian mereka tidak berangkat untuk pergi berjihad. Ghairu ulid darar, ya, sedangkan mereka bukan ulid darar, sedangkan mereka bukan orang yang mempunyai uzur. Ya, tidak sama antara mereka, orang yang duduk-duduk tidak berangkat pergi berjihad sedangkan mereka tidak punya uzur, ya, antara mereka wal mujahiduna fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, ya, dan jiwanya, ya. Maka dalam sebuah keterangan yang pernah kami dapatkan, ketika kata-kata jihad bergandengan dengan kata-kata fi sabilillah, itu maknanya apa? Maknanya adalah, secara hakikat maknanya adalah apa? Peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bi amwalihim wa anfusihim, ya. Faddalallahu al-mujahidin, Allah memberi fadl, Allah memberi keutamaan kepada mujahidin, ya, orang-orang berjihad dengan amwal dan jiwa, dengan harta dan jiwa mereka, alal qa'idina darajah, ya, atas orang-orang yang tidak berangkat berjihad, ya, satu derajat, ya. Wa kullu wa'adallahu husna, bagi keduanya, ya, ini penting, ya, kedua-duanya itu
satu Allah masih sifati dengan sifat iman. Ya. Kemudian Allah juga di sini menekankan wa kullu wa'adallahu husna, dan keduanya Allah janjikan kebaikan. Ya. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idin ajran 'azima, dan Allah memberikan keutamaan kepada para mujahidin, ya, 'alal qa'idina, atas orang-orang yang tidak berangkat berjihad, ya, ajran 'azima, ya, pahala atau balasan yang besar. Darajatim minhu, ya, darajat. Kalau tadi menggunakan satu sighahnya plural tunggal, kalau ini menggunakan lafaz jamak, ya. Wa maghfiratan wa rahmah, Allah juga berikan ampunan dan rahmat. Wa kana Allahu ghafurar rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Ibnu Jarir, ya, meriwayatkan dari Hisham bin Hasan, ya, an Jabalah bin Atiyah an Ibni Muhairiz, ya, fadalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin ajran 'azima darajatin minhu. Perhatikan bagaimana derajatnya. Nah, hiya sab'una darajah, 70 derajat, ma baina darajataini, yang mana di antara dua derajat itu apa? Adwal farasil jawadil mudammar 70 aman. Ya, itu perjalanan al-faras, kuda, ya. Al-jawad yang cepat, al-mudammar ini, al-jawad al-mudammar ini itu sifat untuk kuda yang dipakai untuk pacuan, ya. Mudammar itu yang tidak berlemak, ya, yang kurus dalam artian di sini berotot, ya, 70 aman, 70 tahun. Ya, itu apa? Satu derajat. Ya, satu derajat. Sedangkan apa di sini, ya, 70 darajah. Ya. Qala Ibnu Mubarak mengatakan amba'ana Salamah bin Nubaid, ya, Salamah bin Nubaid bercerita kepada kami dari Dhahak, ya, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lahum darajatun 'inda rabbihim, ya, mereka memiliki derajat, beberapa derajat atau banyak derajat di sisi Rabb-nya. Qala ba'duhum afdalu min ba'd, ya, sebagian dari mereka, yaitu sebagian dari penduduk surga itu, ya, atau sebagian dari orang-orang beriman itu, ya, afdal min ba'd, ya, afdal min ba'd, lebih afdal, lebih mulia, lebih memiliki keutamaan daripada yang lainnya, ya. Fayaral ladzi qad fuddila bihi fadlah, ya, adapun orang-orang yang kemudian mendapatkan keutamaan tersebut, mereka akan melihat balasan dari keutamaan mereka. Wala yaral ladzi huwa asfala minhu, keutamaan tersebut tidak dilihat oleh apa, dan tidak didapati oleh orang yang berada derajatnya di bawahnya. Annahu fuddila alaihi ahadun minan nas, ya. Allah alam bisawab. Di sini mungkin bisa diambil latifah, ya, bahwa tafadul darajat di surga nanti itu apa? Bi tafadulil a'mal, dengan perbedaan kualitas, ya, perbedaan keutamaan amalan, ya. Maka ini merupakan, bisa diambil apa namanya, semacam isyarah atau latifah, ya, tentang bahwa orang-orang beriman itu imannya apa? Imannya juga yazidu wa yanqus, dan juga apa? Berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Ya, ini kita masuk pada pembahasan iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Wa ta'amal qaulahu. Ya, perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala kaifa auqa tafdil awalan bidarajah. Ya, di ayat yang pertama, ayat 95, Allah mengatakan bahwa orang-orang berjihad itu, ya, lebih afdal, ya, lebih mulia daripada orang yang tidak berjihad, darajah, menggunakan lafaz tunggal. Sedangkan di ayat yang ke-96 Allah menggunakan lafaz apa? Darajat, ya, menggunakan lafaz plural. Ya, di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ya, tsumma qawthaniyan bidarajat, ya, di ayat berikutnya, ayat yang kedua, ya, Allah menyebutkan dengan darajat. Faqila, maka ada yang mengatakan al-awwal bainal qa'id wal ma'zur wal mujahid. Ya. Ayat yang di atas yang pertama itu menceritakan tentang apa? Tentang keutamaan. Jadi orang yang berjihad dengan orang yang duduk tapi dia punya uzur.
Ya, duduk dalam arti tidak berjihad tapi dia punya uzur. Sedangkan ayat berikutnya, makanya tafdilnya hanya menggunakan lafaz 1 derajat. Ya, lafaz tunggal. Sedangkan yang kedua itu apa? Itu adalah antara orang yang tidak punya uzur dan tidak berangkat berjihad dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat berikutnya itu sama, menjelaskan tentang derajat di surga, derajat orang-orang beriman. Saya langsung masuk ke hadis, masih di halaman 153, ya, ini terakhir. Wa fi sahihaini, di dalam sahihain, ya, dari hadis Malik dari Safwan bin Sulaim, dari Atha bin Yasar, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahlal jannah, sesungguhnya penduduk surga nanti, la yatara'auna ahlal ghuraf min fawqihim, mereka akan melihat orang-orang yang berada di ruangan-ruangan min fawqihim, yang berada di atas mereka, kama yatara'auna al-kawkabid durri, ya, sebagaimana seseorang atau orang manusia, ya, melihat, atau orang-orang beriman tadi melihat bintang yang berkelip, al-ghabir minal ufuk, yang akan tenggelam di ufuk, ya, minal masyriq al maghrib, baik itu di ufuk barat, di ufuk timur maupun di ufuk barat. Litafaduli ma bainahum, hal ini dikarenakan apa? Tafadul, ya, perbedaan fadilah, perbedaan keutamaan antara mereka. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum, ya, itulah apakah itu manzilah atau kedudukannya para nabi yang mana tidak mungkin diraih oleh selain nabi? Bala, ya, iya, kata Rasulullah, iya, bahwa itu adalah kedudukannya para nabi. Ya. Walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Akan tetapi Nabi Muhammad bersumpah di sini, ya, yang demi jiwaku berada di tangannya, rijalun amanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, wa saddaqul mursalin, dan mereka membenarkan, ya, para rasul, ya, mereka bisa sampai pada derajat seperti ini, ya, mereka sampai pada derajat seperti ini. Jadi dalam hadis ini, orang yang berada di di surga nanti, mereka akan melihat kepada orang yang berada di atasnya, bisa melihat orang yang berada di atasnya, ya. Kemudian sebagaimana seorang di antara kalian melihat bintang yang berkelip yang berada di ufuk barat maupun ufuk timur, ya. Wal ghabir, di sini kita katakan wal ghabir, ya, tadi sifat dari bintang al-kawkabud durri ad-durri al-ghabir huwa dzahib al-madi alladhi qad tadalla lil ghurub, yaitu adalah bintang yang akan hilang, yang akan berlalu, yang mana mereka akan mendekati waktu tenggelam. Wa fit tamthil bihi dunal kawkabil musamit lirra'si, ya. Nah, pertanyaannya di sini Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa, ya, yang dijadikan permisalan itu bintang yang berada di ufuk, ya, bintang yang berada di ujung barat atau di ujung timur yang akan tenggelam ataupun yang baru terbit, ya. Kenapa yang tidak dipermisalkan? Yang jelas, kalau di atas itu kan jelas bintang-bintang yang berada di atas kita, ya, langsung di atas kita. Al-musamit ras, al-musamit yang berlawanan dengan kepala, yang sejajar dengan kepala, ya. Maka di sini Imam Al-Qayyim mengatakan faidatan, ada 2 faidah. Kenapa ditashbihkan atau diadakan perbandingan, ya, dengan bintang yang akan tenggelam. Pertama, bu'duhu anil uyun. Pertama, ya, jauhnya pandangan. Ya, tentunya secara pandangan ketika kita melihat bintang yang berada di ufuk, tentunya serasa lebih jauh daripada bintang yang berada di atas kepala kita. Ya. Itu juga menandakan jauhnya derajat. Ya, tapi bisa saling melihat. Ya. Kemudian watsani annal jannata darajatin ba'duha a'la min ba'd. Ini menandakan bahwa surga itu bertingkat-tingkat.
sebagiannya itu lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Wa in lam tusamitil ulya as-sufla, meskipun yang atas itu tidak sejajar dengan yang di bawah. Ya. Jadi kalbasatin al-mumtaddah min ra'sil jabal ila dhailihi, sebagaimana kebun atau taman yang memanjang dari puncak gunung sampai ke kaki gunung. Wallahu a'lam. Jadi Imam Ibnu Qayyim memberikan isyarat di sini bahwa bentuk gambaran tentang tingkatan-tingkatan surga itu bukan seperti, ya kalau bahasa kita kan apartemen, ya, atas, enggak. Tapi Tapi bagaimana yang bawah bisa melihat yang atas? Itu apa? Itu tadi seperti seperti kebun-kebun yang ada di pegunungan, dari atas melandai ke bawah. Ya, itu permisalan, itu isyarah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim terkait dengan permisalan antara derajat penduduk surga dengan dengan al-kaukab, bintang kejora, atau bintang yang berkelap-kelip yang akan tenggelam ataupun yang baru terbit. Kemudian ikhwati asyhadu rahimanallah yakum, hadis-hadis berikutnya senada. Kemudian buka halaman 156. Di sana disebutkan wa fil musnadi, dan di dalam musnad, min hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, innal mutahabbina latura, ya, warafuhum fil jannah kal kawkabit tali' asy-syarqi awil gharbi, fayuqal man haula, fayuqal haula'il mutahabbuna fillahi azza wa jalla. Sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai, ya, la tura ghurafuhum, ya, akan melihat, ya, ruangan-ruangan mereka fil jannah, di surga nanti, sebagaimana kal kaukabit tali asy-syarqi al-gharbi, tadi bagaikan bintang yang terbit baik di barat maupun di timur, itu di ufuk. Maka ditanya, man haula, siapa mereka? Haula'il mutahabbuna fillahi azza wa jalla, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai, ya, fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak konsekuensi. Ya, salah satu konsekuensinya adalah nanti membela ketika nusrah, memberikan pertolongan. Kemudian salah satu nantinya membantu ketika dalam kesulitan. Kemudian salah satu konsekuensinya lainnya adalah tawasau bil haq dan tawasau bis sabar, saling memberikan memberikan nasihat. Al mutahabbuna fillah, ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dan antum sekalian, kita sebagaimana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada ilmu, kecintaan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita berharap kecintaan kita inilah nanti yang kemudian mengumpulkan kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa fil musnad, di dalam musnad dikatakan min hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, inna fil jannati mi'atu darajah, sesungguhnya di jannah itu ada 100 derajat, 100 tingkat. Walau annal alamina ijtama'u fi ihdahunna wala wasi'athum, ya, kalau sesungguhnya al-alamin itu seluruh alam semesta, ijtama'u fi ihdahunna, berkumpul di salah satu tingkatan surga saja, la wasi'athum, ya, itu cukup bagi mereka, insyaallah. Ya. Kita hari ini tinggal di bumi yang seperti ini sekarang, ya, itu masya Allah, ya. Apalagi yang tinggal di daerah perkotaan, di tempat sempit dan lain sebagainya, ya. Maka insya Allah nanti kalau kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sidik atau jujur dengan keimanannya, kita akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang luas, ya, di surganya.
Ya, hari ini kita punya ya tanah 1 hektar saja di daerah perkotaan, itu Masya Allah sudah bangganya minta ampun. Bagaimana kalau kita punya tanah yang Allah siapkan di surga nanti, yang luasnya Allah ceritakan tadi. Ya. Kemudian ikhwati asyhadu an rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian juga kita lanjutkan wafil halaman 157, wafil musnad, dalam musnad juga disebutkan dari Nabi Muhammad SAW mengatakan yuqalu li sahibul Quran, dikatakan kepada sahibul Quran idza dakhala jannah, ya, sahibul Quran apabila mereka masuk surga, iqra, ya bacalah, was'ad, dan naiklah, fayaqra'u wa yas'adu, maka dia membaca dan naik, bikulli ayatin darajah, dengan setiap ayat yang dia bacanya dia naik 1 tingkat, hatta yaqra akhiru syai'in ma'ahu, sehingga kemudian apa? Dia akan terus seperti itu sampai dia membaca ayat terakhir. Wa hadza sharihun, ya, ayat ini hadis ini sharihun, ya, tegas, jelas mengatakan bahwa anna darajal jannah tazidu ala mi'ati darajah. Ya. Derajat atau tingkatan-tingkatan surga itu lebih dari apa? Dari 100 derajat. Ya. Lebih dari 100 tingkat. Ya. Bukankah kemudian di sini dikatakan kepada sahibul Quran, ya, manzilah tempat mereka di surga nanti adalah tergantung sesuai dengan akhir ayat yang dia baca. Semakin banyak ayat yang dia baca, maka semakin tinggi derajatnya atau tingkatannya di surga kelak. Ya. Dan kita tahu Al-Quran jumlah ayatnya beribu-ribu. Ya. Jadi istilahnya seperti itu. Ya. Kemudian Imam Al-Qayyim membawakan hadis yang seolah-olah mengatakan bahwa surga itu hanya 100 tingkat. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, ya, alladzi rawahu al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Nabi SAW, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'atu darajah. Di surga ada 100 tingkatan. Adallah lil mujahidin, yang mana kemudian Allah mempersiapkannya bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baina kulli darajatain, yang mana ya jarak antara 1 derajat dengan derajat yang tingkatan dengan tingkatan yang lainnya sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Masya Allah, kita kecil sekali. Ya, sampai sekarang tuh kita tidak tahu batasan langit dunia yang kita tinggali hari ini seberapa, tuh kita tidak tahu. Ya. Maka dan ini Allah persiapkan, ya, dan Allah jelaskan tingkatan surga yang kemudian antara 1 tingkat dengan tingkatan yang lainnya itu antara jaraknya langit dan bumi, ya. Jarak dari langit, dari bumi ke bulan saja itu sudah jauh. Bumi ke matahari itu sudah jauh, ya. Masya Allah, kecil sekali kita. Ya. Fa idza sa'altumullah, dan kalau kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kepada Allah surga firdaus. Fa innahu wasatal jannah, karena dia berada di tengah-tengahnya surga, wa 'alal jannah, dan bagian yang paling tinggi dari surga. Ya. Jadi tengah-tengah di sini bukan tengah-tengah dari sisi tingkatan, tapi tengah-tengah dari sisi tempat. Ya. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas dari surga firdaus itu adalah arsy-Nya Allah. Ya. Wa minhu tufajjaru anharul jannah, dan darinya lah apa? Ya, dari arsy tadi dipancarkannya, ya, sungai-sungai surga. Masya Allah. Ya. Arsyur Rahman, ya, kita bayangkan bagaimana itu merupakan sebuah makhluk yang amat sangat mulia. Ya. Karena saking mulianya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Arsyur Rahman, ya, sebagai arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Arsyur Rahman itu menjadi atap bagi jannat, ya, bagi Jannatul Firdaus. Ya. Maka kita kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta surga yang paling tinggi itu Firdaus. Nah, kemudian tadi kan disebutkan bahwa apa? Bahwa derajat atau tingkatan orang yang membaca Al-Quran itu tergantung dengan apa? Ayat yang terakhir yang dia baca. Semakin banyak maka semakin tinggi. Sedangkan di sini disebutkan pembatasan 100 tingkatan. Maka Imam Al-Qayyim di sini mengatakan fa imma an takuna hadhil mi'ah darajah min jumlatid daraj. Ya.
bisa saja kemungkinannya antakun hadhil mi'ah ya, 1 derajat 100 derajat yang disebutkan di sini ya, darajatun min jumlatid daraj, itu hanya apa? Hanya jadi gini, 1 tingkat. Di dalam 1 tingkatan ini ada 100 tingkat. Ya. Jadi hadhil mi'ah darajatun min jumlatid daraj. Jadi tingkatan yang jumlahnya 100 ini ya, itu apa? Itu hanya satu tingkat isinya 100 tingkat. Kurang lebih seperti itulah. Ada tingkat lainnya yang isinya berapa lagi? Ya, wa imma, atau ada kemungkinan lainnya antakuna nihayatuha hadhil mi'ah. Ya. Memang tingkatan surga itu jumlahnya apa? 100. Ya. Akan tetapi dalam setiap tingkatan nanti memiliki banyak tingkatan-tingkatan lainnya. Jadi ini kayak apa istilahnya, tingkat ini ada tingkatan ya, jumlahnya 100. Tapi di setiap tingkatan itu nanti ada lagi tingkatannya. Jadi ini bagaimana Imam Ibnu Qayyim mencoba mengkombinasikan antara atau menjamak antara 2 hadis ini. Kemudian ikhwati arsyadina sadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita buka halaman 160, bab berikutnya, bab 18 ya, fi dzikri a'la darajatihim wasmutil kadarajah ya, tingkatan apa yang paling tinggi di surga nanti dan apa nama dari tingkatan tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, mendengarkan Nabi Muhammad SAW berkata, idza sami'tumul muadzin, kalau kalian mendengarkan muazzin, faqulu mithla ma yaqul, maka katakanlah ya, ulangilah sebagaimana apa yang disebut, apa yang diucapkan oleh muazzin ya. Thumma sallu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha, ya sesungguhnya ya, barang siapa yang berselawat kepadaku ya, 1 selawat saja, sallallahu alaihi bi asyran, Allah akan lipat gandakan ya menjadi apa? 10. Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Thumma salullaha liyal wasilah, kemudian mintalah kepada Allah liyal wasilah, kepada saya, untuk saya al wasilah ya, fa innaha manzilatun fil jannah, karena sesungguhnya wasilah itu tadi adalah salah satu nama tempat di surga, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang hanya untuk satu hamba dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap ya, yang menempati wasilah itu adalah saya ya. Faman sa'ala liyal wasilata halat alaihi syafa'ah, barang siapa yang memintakan kepada Allah agar saya diberikan al-wasilah, maka halat alaihi syafa'ah, maka dia akan mendapatkan syafaat nanti. Nah, itu apa? Ini doa. Dari sinilah kemudian apa? Doa yang kita baca ketika setelah azan ya. Dalam ayat halaman 161 ya, halaman 161, wa fi sahihain, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'u nida, barang siapa yang berkata ketika mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, itu wujudnya dalam bentuk doa ini. Ati, ya berikanlah Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta ya, barang siapa mengatakan begitu, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat ya. Jadi inilah tempat yang tertinggi di surga, yaitu apa? Al-wasilah, tempat tertinggi di surga. Yang kemudian apa? Yang berhak mendapatkan wasilah ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kita bisa lihat di hadis yang terakhir ya, di halaman 161, wa fil musnad min hadithi Umarah bin Ghaziyah
an Musa bin Wardan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilatu darajatun indallah. Wasilah itu adalah derajat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, laisa fawqaha darajah. Udah derajat paling tinggi, udah enggak ada lagi di atasnya. Fasallallahu liyal wasilah. Maka mintalah kepada Allah ya agar saya diberikan al-wasilah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim ya dari Sulaiman bin Ahmad, masih halaman 162 ya, dari Ahmad bin Amr bin Muslim Al-Khallal, dari Abdullah bin Imran Al-Abidi, haddatsana Fudail bin Iyad an Mansur an Ibrahim an Al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ya, ini menarik. Kenapa saya bacakan ini menarik? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," meminta, "Ya Rasulullah, wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi." Ya. Wahai Rasulullah sallam, engkau adalah orang yang lebih saya cintai dari diri saya sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli, engkau lebih aku cintai dari keluargaku. Wa habbu ilayya min waladi, engkau lebih aku cintai dari anak-anakku. Wa inni la akuna fil bait ya fa udrika fa adhkuruka fama asbiru hatta atika fa anzuru ilaika. Masyaallah, ini kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Lagi di rumah tahu-tahu keingat Nabi Muhammad SAW ya, maka kemudian apa, ketika keingat itu beliau memiliki hasrat yang menggebu-gebu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu tumbuh di hati para sahabat ridwanullah alaihim. Ya. Sampai ini bagaimana bagaimana kecintaan kepada Rasulullah SAW begitu tingginya. Ya, tidak lain dan tidak bukan hal ini apa? Karena Rasulullah SAW telah melalui wasilah beliau ya menjadi jalan perantara penyelamat mereka dari kekufuran dan kesyirikan. Fa'anzuru ilaika. Sampai seperti itu para sahabat kecintaannya. Kita tahu kisahnya bagaimana salah seorang sahabat yang ketika Nabi meminta kepada dirinya, siapa sahabat yang tidak terima dengan perlakuan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah peperangan, ya. Kemudian apa? Majulah seorang kalau tidak salah bernama Sawad bin Sam'an, ya. Kemudian dia ingin memukul Nabi Muhammad SAW karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah memukulnya ketika Nabi membenarkan barisan dalam sebuah peperangan. Tapi kemudian apa? Kemudian ketika Nabi sudah menyingkapkan bagian dari kulitnya, sahabat bin Sam'an, ya, seluruh sahabat tadi geram melihat ini kok sama Nabi masih perhitungan, masih balas-balasan. Ya. Ketika beliau melihat Nabi menyingkapkan pakaiannya, kemudian beliau jadi tidaklah keinginan beliau adalah kecuali hanya apa? Bagaimana kulitnya sahabat ini bisa menyentuh dengan kulit Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk kecintaan para sahabat ridwanullah alaihim kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa idza dzakartu mauti wa mautuka, sampai kemudian saya teringat kalau saya mati dan engkau, kalau saya meninggal dan engkau meninggal, araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Kalau engkau masuk surga nanti mestinya engkau di tempat yang tinggi bersama para nabi-nabi yang lainnya. Wa inni, dan saya idza dakhaltu, kalaupun saya masuk surga, khasyitu alla arak, saya khawatir wahai Rasul, saya sudah tidak bisa lagi melihat wajahmu wahai Rasul. Falam yarudda alaih, Nabi kemudian terdiam. Ya, sampai kemudian apa? Jibril lah yang memberikan jawaban kepada lelaki ini. Ya. Kemudian turun surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, Allah beri karunia kepada mereka. Dari siapa? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan para syuhada, was-salihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Ya. Jadi ini Masya Allah, ya.
kecintaan para sahabat. Kenapa saya pilihkan hadis ini? Karena ini merupakan menggambarkan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sampai seperti itunya. Ya. Maka kita, ya, ini menjadi teladan bagi kita bagaimana kemudian kita yang mengaku bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, bagaimana kecintaan itu bisa menjadi contoh bagi kita. Ya. Kemudian ikhwati asyhadu sadakumullah rahimanallah wa iyyakum, kita masuk ke bab ke-19, al-babut tasi' asyar fi ardi rabbi ta'ala sil'atahu al-jannah ala ibadihi wa thamaniha alladhi talabahu minhum, ya, wa aqdit tadayu alladhi waqa'a bainal mu'minin wa baina rabbihim, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyodorkan, ya, barang dagangannya sil'ah, ya, yaitu apa? Sil'ahnya berupa jannah, surga, kepada hamba-hambanya, dan Allah juga menjelaskan apa? Harga orang yang menginginkannya, ya, harga yang Allah minta dari orang-orang beriman, dan bagaimana akad perjanjian atau jual beli yang terjadi antara Allah dan hamba-hamba beriman dan Rabb mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwa berhak bagi mereka surga. Yuqatiluna fi sabilillah, yang mana mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayaqtuluna wa yuqtalun, dan mereka entah itu mereka membunuh, ya, wa yuqtalun, atau mereka terbunuh. Wa'adan alaih haqqan fit Taurat, dan ini merupakan janji, ya, haqqan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Fit Taurati, di Taurat dan Injil dan Al-Qur'an, ya, sebutkan 3 kitab. Wa man aufa bi ahdihi minallah, dan barang siapa yang siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fastabshiru, maka berilah kabar gembira, bibai'ikum, dengan transaksi kalian, alladzi bay'atum bih, yang kalian telah melakukan transaksi dengan hal tersebut. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung. Ya. Faja'alallah subhanahu, Allah menjadikan jannah sebagai harga, ya, atau sebagai harga bagi jiwa-jiwa orang beriman dan harta-harta mereka. Bihaitsu, yaitu bagaimana apabila idza badzaluha, kalau mereka mencurahkan jiwa mereka dan harta mereka, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, istahaqqut tsaman, mereka akan mendapatkan, ya, harga itu tadi, ya, yaitu apa? Wa qadama'um hadzal aqd, Allah, ya, mengadakan transaksi ini bersama mereka. Wa kaduhu bi anwa'it ta'kid, Allah sebutkan transaksi ini, dan Allah berikan penegasan dengan begitu banyak takkid, penegasan. Yang pertama, ikhbaruhu subhanahu wa ta'ala bisighatil khabar al-muakkad bi adati inna. Allah sebutkan innallah, ya, Allah menggunakan kata-kata inna, yaitu apa? Itu takkid, ya. Kemudian al-ikhbaru bidzalika bisighatil fi'lil madhi, ya, Allah juga jelaskan bahwa ini dengan fi'il madhi, ya, alladzi qad waqa'a wa thabata wastaqarra, yang mana ini janji yang telah terjadi dan telah baku dan tidak bisa dirubah, ya. Karena kalau fi'il mudhari' itu kan mungkin terjadinya perubahan, ya. Kemudian idhafatu hadzal akad ila nafsihi, ya, ini kemuliaan Allah mengidhafahkan, menyandarkan akad ini kepada dirinya, ya. Dan Allah juga mengatakan annahu huwallazi ishtara hadzal nabi, Allah yang akan membeli, ya, barang dagangan itu tadi, itu jiwa manusia yang berjihad di jalan Allah, jiwa dan harta manusia yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ar-rabi' annahu akhbara bi annahu wa'ada bi taslimi hadzal zaman wa'dan la yukhlifuhu wa la yatrukuhu. Dan Allah juga yang mengabarkan bahwa Allah menjanjikan agar akan menyerahkan harga balasan ini, ya. Wa'dan la yukhlifu, dengan janji yang tidak mungkin Allah ingkari. Ya. Kemudian Allah menggunakan kata-kata ala yang maknanya al-wujub, ya. Ala itu di kalimat, ya, wa dan alaihi, ya, di kata-kata ala, ya, i'laman ibadihi bi anna dzalika haqqun. Ini penegasan, ya. Kemudian dikatakan hak dan penegasan lainnya, ya, kita lewati. Intinya sekian banyak penegasan tadi, ya, itu menjelaskan bahwa bahwa salah satu harga yang Allah janjikan surga, salah satu transaksi yang Allah janjikan surga itu transaksi seorang mukmin dengan jiwanya dan hartanya dalam jihad fisabilillah. Ya. Kemudian tsumma dzakara 168 yang paling bawah. Ya, tsumma dzakara subhanahu ala hadzal aqdi alladzi waqa'al aqdu wa tamma lahum duna ghairihim. Ya. Siapa orang-orang ini? Ya, mereka Allah sebutkan di ayat berikutnya, at-taibun, mereka adalah orang-orang yang bertaubat dari apa yang Allah benci. Al-abidun, orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah sukai. Al-hamidun, yaitu orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Ala ma yuhibbuna wa ma yakrahun. Ya, as-saihun. As-saihun ini diartikan siyahah. Siyahah itu ada yang mengartikan siyam, ada yang mengartikan safar dalam menuntut ilmu, ada yang mengartikan jihad, ada yang mengartikan dawamut ta'ah, konsistensi seseorang dalam melakukan ketaatan. Ya, at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun. Ya. Maka ikhwati asyhadu saya teringat satu poinnya, bahwa karena di sini disebutkan salah satu bentuk siyahah itu ada yang mengatakan jalan safar dalam menuntut ilmu. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda dalam kitab beliau Safahat min Sabr Ulama itu menceritakan banyak kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Ya, hal ini oleh karenanya, ya, karena para ulama, ya, sisinya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana, ya, kita harus menjaga lisan kita, harus berhati-hati terhadap terhadap para ulama. Ya. Kita harus menjaga lisan kita terhadap para ulama. Begitu juga, ya, tadi, ya, konteks ini di ayat sebelumnya, di bab sebelumnya Allah menceritakan bagaimana keutamaan jihad fisabilillah antara orang yang mujahid dengan orang yang tidak berjihad, ya, baik dia punya uzur ataupun tidak, ya. Maka sebagaimana kita menahan lisan kita dari, ya, para ulama, ya, maka kita juga berusaha menahan lisan kita dari para mujahid. Ya. Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para mujahid, ya, itu memang harus al-akhta' yuqawwam atau tuqawwam. Kesalahan-kesalahan memang perlu dievaluasi. Tapi kecintaan, nusrah, wala kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para ulama yang membuat kecintaan kita, ya, kepada para mujahid, kepada para ulama, ya, membuat kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang kita khawatir nantinya kata-kata kita ini menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak. Ya. Kemudian ikhwati asyhadu asdakumullah rahimallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pada ayat atau bab berikutnya. Ya. Di sini dijelaskan halaman 176. Wa huna amrun yajibu tanbih alaih. Ini ada poin-poin yang harus dipahami atau yang harus diberikan catatan, ya. Annal jannah innama tudkhalu bi rahmatillah. Ya, sesungguhnya jannah itu dapat dimasuki
ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaisa amalul abdi mustaqillan bidukhuliha wa in kana sababan. Perhatikan, ya, ini detail di bawahnya di sini. Dan bukanlah amalan seorang hamba itu sendirian, ya. Seorang itu bisa masuk surga, ya, dengan amalannya saja. Wa in kana sababan, meskipun amalan seorang hamba itu menjadi sebab baginya untuk masuk surga. Paham? Ya. Walihada athbatullah SWT dukhulha bil a'mal fi qawlihi. Oleh karena itu, ya, di dalam ayat, ya, Allah mengatakan, ya, menetapkan seorang itu masuk ke dalam surga dengan amal bima kuntum ta'malun, ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW menafikan masuknya seseorang hanya dengan amal, ya, dalam sebuah hadis, la yadkhulu ahadun minkum aljannata bi amalihi, ya, dan tidak mungkin seseorang masuk surga dengan amalnya. Kemudian sahabat bertanya, bahkan engkau wahai Rasulullah SAW? Bahkan saya. Jadi gini, kita masuk surga itu dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang rahmat Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita raih dengan apa? Dengan amal. Jadi, tapi gini, amal tidak bisa dengan sendirinya masuk. Orang punya amal terus dia masuk surga, tidak, ya. Jadi orang punya amal yang dengan amalnya Allah merahmatinya, kemudian dengan rahmat Allah lah dia masuk surga. Wala tanafi bainal amrayn li wajhain, ya, dan tidak ada kontradiksi, ya, ayat ini dengan hadis tersebut. Ayat yang mengatakan, ya, bima kuntum ta'malun, masuklah surga kalian dengan amal kalian, ya, dengan ayat, ya, dengan hadis la yadkhulu ahadun aljannat minkum aljannata bi amalihi, ya. Yang ahaduhuma ma dzakara Sufyan wa ghairuhu, ya. Jadi yang disebut, salah satunya disebutkan oleh Sufyan dan yang lainnya, kanu yaqulun, mereka mengatakan an-najatu minan nar bi affillah, ya. Seorang selamat dari surga itu karena apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulul jannah, sementara masuk surga itu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waqtisamul manazil wad darajat bil a'mal. Sedangkan, ya, pembagian tempat dan kedudukan di surga tadi itu berdasarkan amal, ya. Wa yadullu ala hadza hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu alladzi sayati insyaallah. Dan pembahasan ini akan dijelaskan oleh hadis Abu Hurairah yang akan kita jelaskan nanti, bahwa anna ahlal jannah idza dakhaluha nazalu fiha bi fadli a'malihim. Sesungguhnya ahlul jannah kalau mereka masuk ke surga, nazalu fiha, mereka akan menempati di surga tersebut, ya, bi fadli a'malihim, dengan keutamaan dari amal-amalnya, ya. Wa tsani anna al-ba' allati nafatid dukhul hiya ba'ul mu'awadhah, ya. Ba yang huruf ba, ini dalam bahasa Arab, ba itu huruf maknanya banyak, ya. Kalau dalam fikih itu nanti ada misalnya ayat wamsahu bi ru'usikum, tu ba-nya litab'in, ada yang mengatakan ba-nya lil ilsaq dan lain sebagainya, ya. Begitu juga di sini, ya, ba allati nafatid dukhul, ba yang menafikan dukhulnya orang-orang beriman itu baul mu'awadhah, ya. Mu'awadhah itu kayak ini karena ini, ya. Mana ayatnya tadi? Kita baca misalnya, la yadkhulul la yadkhulu ahadun minkum aljannata bi mu'awadati amalihi. Ya, kalau artikannya seperti itu. Hadis halaman 176 itu kita artikan, tidaklah seseorang masuk surga kecuali apa? Tidaklah seseorang masuk surga bi mu'awadati amalihi, dengan, ya, menjadikan amalnya sebagai ini loh, ya. Saya masuk surga karena amalnya, ya. Bukan, surga itu bukan balasan atas amalnya, ya. Wal ba' allati athbatat dukhul hiya ba'us sababiyah. Sedangkan ba' yang menetapkan, ya, dalam ayat tadi, ya, dalam ayat tadi yang mengatakan apa? Bima kuntum ta'malun. Ba' adalah bima, itu adalah ba-nya apa? Ba-nya sababiyah,
ma dakhalat alaihi li ghairihi wa in lam yakun mustaqillan bi husulihi. Ya, dia menjadi sebab, iya. Dia menjadi sebab seorang masuk surga, iya. Ya. Tapi dia menjadi satu-satunya sebab seorang masuk surga, tidak. Seperti itu. Waqad jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, Nabi telah mengumpulkan dua bab. Ya. Ada dua perkara yang dijelaskan dalam bab ini, ya, itu dalam satu hadis, ya, saddidu wa qaribu wa abshiru wa a'malu anna ahada minkum la yanjua bi amalihi. Nah, itu bab yang pertama tadi, la yanjua bi muawadati amalihi. Seseorang tidak akan selamat, ya, dengan amalnya, ya. Wala anta rasul, dan bukan saya, kata Rasul. Wala ana, kata Rasul, illa ayataghammadi Allah bi rahmati, kecuali Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Ini bak, ya, sababiyahnya, ya, atau bak muawadahnya, afwan. Ya, bak muawadahnya. Waqad arafa Allah Subhanahu wa ta'ala wa syahada masyhada haqqihi alaihi wa masyhada taksirihi wa dhunubihi wa basara hadaini al-masyhadain bi qalbihi arafa dzalika wa jazama bihi wallahu Subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai halaman 179, ya. Maka di pertemuan berikutnya al-babul asyrun. Jadi pada kesempatan ini kita membahas beberapa bab. Bab yang pertama adalah tentang jalan menuju surga, yaitu jalannya hanya satu, ya. Jalannya hanya satu, yaitu al-Islam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, ya, bahwa nanti setiap orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan minum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang merubah, ya. Man aba, dilarang enggan. Kemudian itu jalan menuju Allah, ya. Jalan menuju jannah, ya. Jalan menuju keselamatan di akhirat. Kemudian bab berikutnya itu bagaimana Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang bahwa surga tadi berderajat-derajat, bertingkat-tingkat, ya. Bertingkat-tingkat, ya. Surga tadi bertingkat-tingkat. Kemudian Ibnul Qayyim juga menjelaskan tentang derajat yang paling tinggi, yaitu derajatnya Nabi Muhammad SAW, al-wasilah, ya, yang tidak ada derajat lagi di atasnya. Kemudian juga dijelaskan tentang tentang harga, ya, atau transaksi antara Allah dan hambanya, ya. Dalam transaksinya adalah memperjualbelikan jiwa dan harta kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan harganya pada surga. Mudah-mudahan kita, ya, saya dan antum sekalian yang ada di majelis ini, ya, semua orang yang terlibat dalam halaqah ilmu ini, ya, itu Allah jadikan kita orang-orang yang dikumpulkan, ya, di surganya. Karena apa? Karena kecintaan kita dan karena kita serius meniti satu jalan tadi menuju surga, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.